Seberapa penting sih kenaikan suku bunga bagi UMKM? Halo semuanya, aku Kalisa Novitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia bekerja dan mendapatkan penghasilan dari sektor UMKM. Contohnya seperti usaha makanan, toko online, laundry, usaha kerajinan, hingga bisnis rumahan. Namun, saat ini kondisi ekonomi mengalami tekanan. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Salah satu contohnya adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Tetapi kebijakan ini juga memberikan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat. Pada video ini saya akan membahas penyebab kenaikan suku bunga, dampaknya terhadap ekonomi makro, dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suku bunga. Jadi, suku bunga adalah biaya yang harus dibayar ketika seorang meminjam uang dari bank. Ketika suku bunga naik, maka bunga pinjaman juga ikut meningkat. Artinya, masyarakat dan pelaku usaha harus membayar cicilan yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Inflasi itu adalah kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus. Contohnya, harga makanan, harga bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Jika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan menurun. Karena itu, Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Saat suku bunga naik, masyarakat cenderung lebih hemat dan mengurangi pinjaman. Dengan begitu, inflasi dapat ditekan, tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga mempengaruhi dunia usaha, terutama UMKM. Karena banyak sekali UMKM yang bergantung pada pinjaman bank sebagai modal usaha. Mereka meminjam uang untuk membeli bahan baku, menambah stok barang, atau memperluas usaha. Ketika bunga pinjaman naik, biaya usaha ikut meningkat. Sebagai contoh, pemilik usaha makanan yang sebelumnya membayar cicilan 1 juta rupiah per bulan bisa mengalami kenaikan cicilan setelah bunga naik. Hal ini membuat keuntungan usaha menjadi berkurang. Akibatnya, beberapa pelaku usaha mulai mengurangi produksi atau menunda pengembangan usaha. Nah, jadi itulah salah satu dampak nyata dari kebijakan ekonomi makro terhadap masyarakat. Penyebab utama kenaikan suku bunga biasanya karena inflasi yang meningkat. Dalam beberapa tahun ini, kondisi ekonomi dunia mengalami banyak perubahan, seperti harga energi dan bahan pangan naik di berbagai negara. Nah, selain itu, konflik internasional juga menyebabkan perdagangan dunia terganggu. Akibatnya, harga barang impor menjadi lebih mahal. Nilai tukar rupiah terhadap dolar juga dapat melemah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan ini memang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi agar tetap stabil. Namun, dampaknya cukup besar bagi pelaku UMKM karena sektor ini sangatlah bergantung pada modal usaha. Selanjutnya, saya akan membahas dampak kenaikan suku bunga terhadap ekonomi makro. Jadi, dampak yang pertama itu adalah menurunnya angka investasi. Ketika bunga pinjaman tinggi, masyarakat dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati untuk meminjam uang. Akibatnya, kegiatan investasi dapat menurun. Padahal, investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jika angka investasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat. Dampak kedua adalah menurunnya produksi UMKM. Karena biaya modal yang meningkat, banyak usaha mengurangi jumlah produksi agar pengeluaran usaha tidak terlalu besar. Nah, jika produksi menurun, maka sudah dapat dipastikan pendapatan usaha juga akan ikut menurun. Dampak ketiganya adalah meningkatnya risiko pengangguran. Ketika usaha mengalami penurunan keuntungan,
beberapa pelaku usaha mungkin mengurangi jumlah pekerja untuk menghemat biaya. Hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran. Lalu, dampak berikutnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Saat harga barang mahal dan cicilan meningkat, masyarakat menjadi lebih hemat dalam berbelanja. Akibatnya, konsumsi rumah tangga dapat menurun. Padahal konsumsi masyarakat merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun begitu, kenaikan suku bunga juga memiliki dampak positif. Inflasi dapat lebih terkendali dan nilai tukar rupiah bisa menjadi lebih stabil. Karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan perlindungan terhadap UMKM. Lalu, apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya, solusi pertama adalah pemerintah perlu memperkuat program kredit bunga rendah untuk UMKM. Contoh, seperti program kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan bunga yang lebih ringan, pelaku usaha tetap bisa mendapatkan modal usaha tanpa terlalu terbebani. Solusi kedua adalah memberikan subsidi bunga bagi UMKM yang terdampak kenaikan suku bunga. Dengan begitu, cicilan usaha dapat menjadi lebih ringan. Solusi ketiga adalah meningkatkan pelatihan digital bagi UMKM. Saat ini, pemasaran online sangatlah penting karena pelaku usaha perlu memahami cara memasarkan produk melalui media sosial dan marketplace agar penjualan meningkat. Lalu solusi berikutnya adalah memperkuat penggunaan bahan baku lokal agar UMKM tidak terlalu bergantung pada barang-barang impor. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar inflasi tidak semakin tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat membantu UMKM dengan membeli produk lokal dan mendukung usaha kecil di sekitar lingkungan. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa kenaikan suku bunga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini memang penting untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, UMKM juga perlu mendapatkan dukungan karena memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pelaku pertumbuhan ekonomi nasional. Jika UMKM dapat bertahan dan berkembang, maka kondisi ekonomi masyarakat juga akan bisa menjadi lebih baik. Sekian pembahasan dari saya mengenai dampak kenaikan suku bunga terhadap UMKM di Indonesia. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya.